Ketika ini, terlalu banyak cerita berkaitan dengan Timor Leste yang ingin kembali semula ke Indonesia. Adakah itu benar? Dan sejauh manakah kebenaran cerita itu? Dan juga bagaimanakah Timor Leste, perkembangan ekonomi ataupun perkembangan terkini Timor Leste setelah berpisah daripada Indonesia? Maka di video reaction ini kita akan mendengarkan jawabannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Anda semuanya, dan selamat datang ke channel saya, Mr. Right Official. Dan untuk itu, bagi Anda yang baru tiba di channel ini, jangan lupa tekan button subscribe yang ada di bawah sebagai tanda sokongan Anda. Semoga channel ini boleh berkembang dengan lebih pesat di masa akan datang, guys. Dan untuk itu juga salam serumpun, salam senusantara daripada saya, Syawal, di channel saya, Mr. Right Official, yang berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Oke, dan baiklah, seperti yang Anda ketahui, di channel Mr. Right ini sebenarnya menyajikan berbagai jenis konten. Dan hari ini saya lebih kepada tertarik untuk membawakan sebuah konten berkaitan dengan sejarah. Kita kembali menyusuri sejarah berkaitan dengan Timor Leste dan juga Indonesia. Semenjak 2 menjak ini, terlalu banyak topik berkaitan dengan Timor Leste yang berada di YouTube. Ada yang mengatakan bahwa Timor Leste menyesal karena berpisah daripada Indonesia. Bahkan ada juga yang mengatakan itu semua hoax ya. Saya pun kurang pasti sebutannya. Ataupun itu semuanya digembar-gemburkan saja oleh para YouTuber. Nah, untuk itulah pada video kali ini saya akan membuat video reaction daripada daftar populer yang mana bertajuk penyesalan terbesar pisah daripada NKRI. Begini nasib Timor Leste setelah 22 tahun lepas dari Indonesia. Video ini yang telah pun dimulai pada tanggal 23 September 2021 dan telah pun mendapat tontonan setakat ini 778.239 tontonan, guys. Jadi bagi Anda yang belum subscribe channel Daftar Populer, lakukan sekarang juga, karena memang channel ini terbaik untuk Anda menimba ilmu dan juga untuk kita semuanya menambah ilmu. Jadi untuk itu, mari kita mulakan video reaction pada kali ini tanpa membuang masa dengan kiraan 1, 2, dan 3, guys. Hey Hopop guys, subscribe, jangan tak subscribe. belum lama ini Indonesia telah merayakan hari kemerdekaan yang ke-76 pada tanggal 17 Agustus kemarin. Tidak terasa, usia Indonesia udah lebih dari 3/4 abad. Dalam perjalanannya sebagai negara merdeka, ya, Indonesia memang belum bisa dibilang menjadi negara maju, seperti memiliki banyak masyarakat sejahtera dan menjadi sorotan dunia, seperti Singapura, Korea, Jepang, ataupun Amerika. Mungkin saja perjalanan untuk menyaingi negara-negara tadi masih sangat jauh untuk ditempuh. Nah, masih berada dalam momen kemerdekaan dan bulan Agustus. Gak semua hal baik terjadi di bulan Agustus. Karena di bulan Agustus juga, Indonesia harus rela melepas sebagian kecil daerahnya untuk berdiri sendiri menjadi negara mandiri, yaitu Timor Leste atau yang dulu dikenal dengan Timor Timur. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, intro dia memang padu, guys. Intro dia. Bayangkan tadi kita pahami dahulu dia punya kata-kata pembukaan tadi itu. Indonesia tentu masih banyak hal yang perlu diketahui tentang keberadaan Timor Leste hari ini. Mulai dari bagaimana dan kenapa Timor Leste bisa berdiri sendiri. Nah, ini yang penting. Bagaimana keadaan Timor Leste saat ini? Hingga bagaimana hubungan Timor Leste dengan Indonesia sekarang? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita coba jawab dan telusuri bersama dalam video DP Explore kali ini. Mantap. Jadi itu dia tadi 3 pertanyaan yang akan terjawab di dalam video kali ini. Memang terbaik channel Daftar Populer ini. Pertama-tama, mari kita mulai dari mengulik sejarah masa lalu antara Indonesia dan Timor Leste. 1999. Di masa penjajahan, Pulau Timor menjadi rebutan antara pemerintah Hindia Belanda dengan Portugis yang sama-sama hendak melakukan perluasan wilayah. Konflik ini berujung pada kesepakatan pembagian wilayah pada tahun 1859 dengan membagi Timor menjadi 2. Pemerintah Portugis memiliki Timor di bagian timur dan Hindia Belanda memiliki Timor bagian barat yang sekarang kita kenal sebagai Nusa Tenggara Timur.
Oke, Nusa Dari Tenggara sini, NTT. Timur Timur memang mendapat banyak hal berbeda ketimbang tempat lain di Nusantara, seperti akses pendidikan, politik, hingga budaya di Sekejap tanah ya, guys. tersebut lebih condong ke Wah, tadi itu sejarah awal itu, ya kan? Sejarah awal itu penting betul tuh. Untuk kita ketahui bahwa rupanya penjajahannya terpecah dua begitu tadi ya. Portugis. Kedekatan antara Timur Timur dan Portugis ini pun terus berlanjut hingga pasca kemerdekaan. Bahkan, saking dekatnya, pada tahun 1970-an, Timur Timur ini sedang dibantu oleh pemerintah Portugis menjadi negara baru independen yang lepas dari tangan Portugis. Nah, Hanya saja, proses pemerdekaan ini gagal karena wilayah ini dianeksasi atau diserang untuk dikuasai oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1975. Penyebabnya, Timur Timur dikuasai oleh Front Revolusioner untuk Timur Timur Merdeka atau Fretilin yang berpaham kiri. saya pause dulu. Ada beberapa kenyataan yang saya dapati ya, yang mana mereka menyatakan bahwa mereka beranggapan yang bahwa Indonesia sebenarnya penjajah kepada Timor Leste. Itu saya tidak pasti. Jadi ini hanya lebih direction. Jadi Anda boleh mengutarakan pendapat Anda di bagian komentar di bawah. Yang pastinya kita salam damai, salam serumpun. Yang berlalu tetap berlalu, kita perbaiki apa yang ada ketika ini. Dan fokus Indonesia sekarang tengah fokus kepada Papua ketika ini. Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Soeharto disokong Amerika Serikat untuk meredam ideologi kiri merebak di Asia Tenggara. Dengan kucuran 250 juta US dollar, Indonesia pun berhasil mencaplok Timor Timur. Itu sejak Pendudukan awal dia. Indonesia ini pun tidak lepas dari beragam kontroversi, seperti kekerasan brutal di Timor Timur pada tahun 1975 hingga 1999 yang disinyalir melanggar hak asasi manusia. Dari 75 ya tadi. Karena memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dan tumbuh dalam lingkungan berbeda sejak masa penjajahan, Timur Timur ini memang tidak pernah memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia. Makanya, sejak dikuasai oleh Indonesia pada tahun 1970-an, selalu ada riak dan protes yang dilakukan oleh masyarakat di sana untuk kembali merdeka dan berdiri sendiri, seperti rencana bersama pemerintah Portugis. Angin segar berhembus setelah reformasi Mei 1998. Ketika Presiden B.J. Habibie saat itu menyetujui tuntutan penyelenggaraan referendum menentukan nasib sendiri bagi peristiwa bersejarah ya, di sinilah peristiwa bersejarahnya nih. Di Timur Timur pada tanggal 27 Januari 1999. Dan pada tanggal 30 Agustus 1999, referendum diselenggarakan dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda menerima otonomi khusus Timur Timur dalam NKRI? Dan kedua, apakah Anda menolak otonomi khusus tersebut? Ada pertanyaan di situ ya, ada pilihan. Dari 438.968 suara, ada 78,50% yang memilih opsi kedua, dan 21,50% memilih opsi pertama. Hasil inilah yang menjadi dasar sekejap, kita rewind balik. Apa tadi soalan itu tadi? Saya takut tersalah. Pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda menerima otonomi khusus Timur Timur dalam NKRI? Otonomi, kedua, maksudnya apakah Anda menolak otonomi khusus tersebut? Kemasukannya? Dan hasilnya, dari 438.900 ini pilihan raya sudah kan? Suara, ada 78,50% yang memilih opsi kedua, dan 21,50% memilih opsi pertama. Hasil inilah demokrasi yang menjadi dasar pemisahan Timur Timur dan berdirinya negara Timor Leste yang keberadaannya diakui oleh PBB pada 20 Mei 2002. 20 Mei 2002, Timor Leste telah diakui sebagai sebuah negara, guys. Ya, 20 Mei 2002. Kita terus. Setelah mengetahui sejarah panjang tadi, setidaknya kita sudah tahu kalau pendudukan Indonesia di Timor Timur dilakukan dengan kekerasan. Jadi, wajar saja kalau Timor Timur memisahkan diri dan berdiri sebagai negara independen dengan nama Timor Leste. Iya, begitu ya ceritanya daripada daftar populer.
Karena banyak channel yang saya nampak rata-ratanya mereka beranggapan bahwa Timor Leste ini menyesal. Ada yang cakap begitu, menyesal. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa itu semuanya adalah rekaan semata-mata. Karena biarlah mereka berdiri dengan kakinya sendiri untuk berkembang dengan lebih pesat di masa akan datang. Oke, kita terus ya bersama dengan Daftar Populer. Dari 30 Agustus 1999 saat diadakannya referendum kemerdekaan Timor Timur hingga sekarang, setidaknya sudah lebih dari 22 tahun Timor Leste berdiri. Nah, membicarakan masa sekarang, tentu banyak hal yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi di Timor Leste setelah memisahkan diri dari Indonesia. Mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga politik, tentu seru untuk kita ulik. Dalam segi ekonomi, ibaratnya channel ini perekonomian Timor Leste memang terlihat cukup buruk jika kita melihat laporan dari IMF atau International Monetary Fund yang didasari oleh GDP atau pendapatan nasional tiap negara. Dalam laporan tersebut, Timor Leste berada di peringkat 165 dengan GDP sekitar 4.605 miliar dolar Amerika. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang berada di peringkat 7 dengan GDP sebesar 3.256 triliun dolar Amerika, perekonomian dari Timor Leste tertinggal jauh dibanding Indonesia. Ya, perbedaan ini juga terlihat dari segi rata-rata gaji pekerja dari dua negara. Pekerja Timor Leste memiliki rata-rata gaji pekerja sebesar 2,8 juta rupiah. 2,8 juta rupiah. Indonesia memiliki rata-rata gaji 4,9 juta rupiah. Oke, sekejap guys. 2,8 juta rupiah. Kalau di Malaysia nih dia dalam lingkungan 800 ringgit lah lebih kurang. 900 ringgit. Tadi dia cakap kalau di Indonesia rata-rata 4, berapa tadi? 9 kan? Wah, besar tuh. Itu lebih kurang 1.300, bukan 1.500 lah mungkin ya, lebih kurang. Untuk segi pendidikan sendiri, keadaan pendidikan di Timor Leste bisa kita lihat dari dua aspek. Pendidikan yaitu angka dari jumlah putus sekolah dan juga jumlah warga negara buta huruf dari negara tersebut. Berdasarkan data yang didapatkan, angka putus sekolah dari Timor Leste sekitar 7% dari seluruh anak yang berada di usia sekolah. Besaran angka putus sekolah ini disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari ketidakhadiran, pelarangan sekolah dari orang tua, ketidakmampuan belajar, biaya pendidikan yang tidak murah, kenakalan, hingga kekerasan. 7% ya. Ini memang tidak jauh berbeda dari kebanyakan negara yang memiliki angka putus sekolah yang sama seperti Indonesia miliki. Angka putus sekolah sebesar 6%. 6% Selanjutnya, jika kita membicarakan tentang buta huruf, ada fakta mengejutkan yang datang dari Timor Leste. Dari data yang didapatkan, ternyata negara ini menjadi salah satu negara dengan tingkat buta huruf yang sangat tinggi, yaitu sekitar 41,7%. Jika angka ini dikalikan dengan jumlah penduduk Timor Leste yang 1,16 juta orang, hampir separuh buta huruf di Timor Leste mencapai lebih dari 486.000 orang. 486.000. Bisa dibilang kalau pendidikan di Timor Leste memiliki pencapaian yang buruk. Sedangkan untuk segi politik, Timor Leste memang diakui oleh PBB dan juga menjalin kerjasama dengan berbagai negara. Misalnya saja Indonesia. Negara kita dan Timor Leste masih menjalin banyak kerjasama seperti dalam bidang teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan dari segi ekonomi, Indonesia masih menjadi mitra dagang terbaik Timor Leste dengan jumlah perdagangan antar negara mencapai 55%. Masalah pemerintahan, negara yang memiliki bentuk pemerintahan kesatuan semi-presidensial yang menggabungkan republik dan parlemen ini tengah dipimpin oleh Francisco Guterres sebagai presiden dan Taur Matan Ruak sebagai perdana menteri. Ini dia ya. Dalam pemerintahan kedua orang ini, Timor Leste tidak bisa dibilang menjadi negara yang lebih baik, apalagi saat pandemi seperti sekarang. Kedua pemimpin ini... saya pause dulu. Dulu guys, saya ingat nih Timor Leste dengan NTT ini sama, rupanya dia berbeza ya. Dia berbeza gara-gara penjajahan, itu maksudnya ya. Ini dianggap lalai dalam melakukan penanganan pandemi.
Ya, itu tadi penelusuran DP Explore kali ini tentang Timor Leste. Iya, oke. Jika ada yang bertanya, apa Timor Leste mau rujuk lagi dengan Indonesia atau tidak? Ya, jawabannya mungkin saja tidak. Karena sebagai negara merdeka, tentu saja Timor Leste yang pernah direbut dengan kekerasan oleh Indonesia masih merasakan beberapa trauma. Jadi, meskipun negaranya nggak sebagus Indonesia, ya orang-orang di sana juga masih betah. Walaupun dalam faktanya, kehidupan di sana sangatlah sulit. Oke, itu dia penutupan daripada daftar populer ya. Penutupan betul. Sudah habis? Penutupannya yang sangat klimaks. Jadi bagi saya setelah melihat video ini, saya mendapati bahwa yang mana channel daftar populer ini tidak memberat sebelah ataupun tidak berat sebelah maksud saya. Dia fokus ke tengah-tengah, dia hanya mengetahui bagaimana kan nasib ketika ini Timor Leste setelah 20 tahun, ya lebih daripada 22 tahun terpisah daripada Indonesia. Karena banyak channel lain yang seperti yang saya katakan tadi, mengutarakan ibaratnya penyesalan terbesar Timor Leste, dan rata-ratanya ada yang mengatakan ingin kembali ke Indonesia sana. Jadi dengan itu nampaknya sampai di sini saja reaction saya pada hari ini. Untuk itu jumpa di video reaction seterusnya. Kemungkinan besar masih lagi topik berkaitan dengan sejarah. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye. Salam penyatuan, salam Nusantara untuk Anda semua.